Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi online Pesona Edukasi Bunpo Bab 1. Materi pertama yang akan kita pelajari pada Bunpo Bab 1 ini adalah partikel wa. Buat teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Jepang pada bab bagian ini, terutama minasang sudah pernah melihat huruf ini di dalam tabel hiragana. Dia dibacanya huruf H. Namun, ketika huruf H tersebut digunakan dalam bunpo atau tata bahasa, dia tidak lagi dibaca H, namun dibaca wa. Itu ya, teman-teman. Partikel wa ini sendiri adalah partikel penanda topik. Mari kita lihat pada contoh kalimat yang ada di bawah. Kyou wa kuru made kimashita. Kyou wa kuru made kimashita. Hari ini kyou wa ya. Kyou wa kuru made kimashita. Hari ini ya adalah sebagai topik pembicaraan, ditandai dengan adanya partikel wa, datang dengan menggunakan mobil. Gitu ya. Contoh yang kedua, ashita wa aite imasu ka? Ya. Ashita wa aite imasu ka? Apakah besok? Besok ada waktu. Besok ini ditandai sebagai topik pembicaraan dengan adanya partikel wa yang mengikuti di belakang. Sementara yang ketiga, Fuji-san wa takai desu. Gunung Fuji tinggi. Gunung Fuji ini ditandai sebagai topik pembicaraan dengan adanya partikel wa yang mengikutinya. Sudah mengerti teman-teman? Partikel wa ini digunakan sebagai partikel penanda topik. Mari kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Baik. Materi penanda topik ini digunakan pada kalimat seperti yang ada di bawah ini ya. Kata benda satu adalah B. B ini bisa diisi dengan kata benda dua atau bisa juga diisi dengan kata sifat. Kata benda dua dan kata sifat ini fungsinya adalah menerangkan kata benda satu. Kata benda satu adalah sebagai topik pembicaraan ditandai dengan adanya partikel wa yang mengikutinya. Kita lihat pada contoh. Watashi wa Yamada desu. Watashi wa Yamada desu. Saya adalah Yamada. Saya di sini sebagai topik pembicaraan ditandai dengan adanya partikel wa, dan Yamada adalah kata benda dua yang menerangkan saya, si topik pembicaraan, sebagai kata benda satu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, Tanaka-san wa shinsetsu desu. Shinsetsu. Tanaka-san wa shinsetsu. Saudara Tanaka adalah baik hati. Tanaka ditandai sebagai topik pembicaraan dengan diikuti partikel wa yang mengikutinya. Shinsetsu yang artinya baik hati ini menerangkan kata benda satu yaitu Tanaka. Baik, kita lanjutkan pada pola berikutnya. Berikut adalah kebalikan dari pola sebelumnya. Jika pola sebelumnya kata benda satu wa, kemudian kata benda dua atau kata sifat, dan diakhiri dash adalah kalimat positif,
Kali ini kita belajar kebalikannya, yaitu kata benda satu sebagai topik pembicaraan ditandai dengan adanya partikel wa yang mengikutinya. Kemudian kata benda dua untuk menerangkan topik pembicaraan, kemudian diikuti dengan ja ari maseng atau dewa ari maseng yang bermakna penyangkalan, bukan. Maknanya adalah kata benda satu ini bukanlah kata benda dua. Mari kita lihat pada contoh kalimatnya. Watashi wa, watashi adalah saya, sebagai topik pembicaraan ditandai dengan adanya partikel wa. Yamada ja arimasen, bukan Yamada. Saya bukan Yamada. Contoh kalimat kedua. Tanaka sang wa sebagai topik pembicaraan ditandai dengan adanya partikel wa. Kaishain dewa arimasen. Saudara Tanaka bukan karyawan perusahaan. Tanaka sebagai topik pembicaraan diterangkan oleh kata benda dua, yaitu karyawan perusahaan, namun dinegatifkan atau disangkal dengan pola dewa arimaseng. Maknanya menjadi saudara Tanaka bukanlah karyawan perusahaan. Dewa arimaseng ini secara posisi dia lebih sopan dibandingkan dengan ja arimaseng. Yang membedakan hanya itu saja ya minasan. Maknanya tetap sama, yaitu bukan atau tidak. Kita lanjutkan pada pola berikutnya. Pola kali ini adalah partikel penanda pertanyaan, yaitu partikel ka. Di dalam bahasa Jepang tidak ada tanda tanya. Nah, namun untuk menandakan pertanyaan di dalam bahasa Jepang diakhiri dengan adanya partikel ka yang selalu diletakkan di akhir kalimat sebagai partikel penanda pertanyaan. Contohnya, anata wa Yamada desu ka? Apakah Anda saudara Yamada? Partikel ka di belakang ini bisa juga dimaknai sebagai apakah saudara Yamada? Apakah Anda adalah saudara Yamada? Gitu ya. Tentu saja di sini dasar seperti yang sebelum-sebelumnya, anata atau kamu ini atau Anda ini adalah topik yang sedang dibicarakan, ditandai dengan adanya partikel wa yang mengikutinya. Dan Yamada adalah untuk menerangkan si anata atau si Andanya ini. Kemudian karena di belakang diikuti dengan partikel ka, berarti si topik pembicaraan ini ditanyakan apakah benar dia adalah seorang yang bernama Yamada. Hai, berikutnya. Tanaka sang wa gakusei desu ka? Apakah saudara Tanaka adalah pelajar? Apakah pelajar ini ditandai dengan adanya partikel ka di belakang? Mudah, minasan, hanya begitu saja ya. Baik, berikutnya, kali ini kita akan belajar partikel mo. Mo ini bermakna juga dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata benda satu juga informasinya sama seperti informasi yang sebelumnya disampaikan. Contoh kalimat, watashi mo Yamada desu. Saya juga Yamada. Orang pertama misalnya tadi memperkenalkan, saya adalah Yamada. Kemudian ada orang kedua yang menyatakan bahwa saya juga Yamada, ditandai dengan adanya penggunaan partikel mo. Kalimat kedua, Tanaka sang mo kaishain desu. Saudara Tanaka juga karyawan perusahaan. Orang sebelumnya menyatakan bahwa profesinya adalah karyawan perusahaan. Kemudian orang berikutnya ternyata sama, berstatus karyawan perusahaan juga. Juga dalam bahasa Jepang ditandai dengan adanya penambahan partikel mo setelah kata benda satu. Begitu ya minasan. Baik, kita lanjutkan pada pola yang berikutnya.
Pada pola ini adalah pola yang biasa digunakan untuk jenis tipe pertanyaan langsung yang ditandai dengan adanya pertanyaan 5W1H. Kali ini kita belajar untuk menanyakan siapa dalam bahasa Jepang. Rumusnya adalah kata benda satu sebagai topik pembicaraan karena ditandai diikuti dengan partikel wa, kemudian diikuti dengan dare atau donata. Dare ini untuk yang biasa, mohon maaf, saya ulangi. Dare ini untuk biasa, donata ini untuk yang lebih sopan. Karena kalimat pertanyaan, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, harus diakhiri dengan adanya partikel K di akhir sebagai penanda kalimat pertanyaan. Maknanya adalah kata benda satu adalah siapa, tentu saja siapa ini pertanyaan untuk orang, kata benda satunya harus diikuti dengan kata benda penunjuk orang. Mari kita lihat pada contoh. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito maknanya adalah orang itu, dare siapa yang biasa. Dare penggunaan untuk biasa. Siapa biasa. Kalimat berikutnya, ano kata wa donata desu ka? Maknanya sama seperti pada pola 1, pola 2 ini sama seperti pada pola 1. Yang membedakan adalah kata benda satu dan pertanyaan langsungnya menggunakan bahasa sopan. Ano hito, ini ya, ano hito dengan ano kata maknanya sama, yang membedakan ano kata lebih sopan daripada ano hito. Kemudian donata, siapa untuk lebih sopan daripada dare. Hai, kita lanjutkan. Pada pola kalimat yang terakhir ini kita akan belajar tentang penggunaan pola kalimat partikel no. Partikel no ini diisi dengan kata benda satu, kemudian ada penambahan no di tengahnya, kemudian diikuti dengan kata benda dua. Maknanya adalah kata benda satu menerangkan kata benda dua, atau makna yang kedua, kata benda satu menyatakan sebagai pemilik dari kata benda dua. Kita lihat pada pola nomor 1, ini adalah untuk makna yang pertama. Watashi wa Indonesia no gakusei desu. Saya adalah pelajar Indonesia. Kata benda satu, yaitu Indonesia ini, menerangkan kata benda dua. Indonesia no gakusei. Dia adalah menerangkan pelajar dari Indonesia. Pada pola kedua, ini untuk contoh makna yang kedua, kata benda satu merupakan pemilik kata benda dua. Kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku milik saya. Kata benda satu ini dinyatakan sebagai pemilik dari kata benda dua. Hai minasang, belajar hari ini kita cukup sampai di sini. Silahkan dibaca sambil melihat video dan diulang-ulang sampai minasang benar-benar bisa memahami. Sebelum akhirnya minasang pindah menuju materi bab 2. Ganbatte minasang.